Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Bapak Pumbida Hidayatullah soal bagaimana pengaruhnya kenaikan BBM terhadap para buruh. Jadi kita lanjutkan Pak Pumbida, Anda kelihatannya harus memaksa para buruh untuk memahami kondisi real BBM atau keterbatasan minyak kita sehingga berpengaruh terhadap APBN dan buruh harus memahami soal itu. Apa betul begitu? Ya intinya begini, saya tetap dalam posisi mengadvokasi mereka, itu sudah pasti. Nggak usah diragukan lah sama teman-teman buruh, itu yang pertama. Tapi di lain pihak juga para buruh harus tahu situasi di mana kalau ada negara yang genting dalam konteks apapun, dalam menuju kebangkrutan lah katakanlah, ya kan nggak akan ada negara, nggak akan ada pekerja, nggak akan ada buruh, nggak ada masyarakat gitu kan, berbahaya sekali gitu, rontokannya gitu kan. Mendinganan bagaimanapun kita juga kan para buruh ini juga patriot sebetulnya, bagian daripada bangsa Indonesia, harus mencintai bangsa Indonesia. Kita tidak usah melihat bahwa ini adalah kebijakan pemerintah SBY, jangan. Kita melihat ini adalah kemaslahatan bangsa yang harus dipertahankan dulu gitu. Jadi intinya sebagai patriot, ya istilahnya suka tidak suka dalam keadaan sulit, kita harus membantu bangsa ini untuk tetap survivability ataupun keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara ini harus ada di sana. Dan saya yakin para buruh paham tentang nasionalisme ini dengan baik. Bukankah para buruh, orang-orang miskin selama ini justru sudah berjuang bagaimana keluar dari lilitan kemiskinan? Ya, kalau jadi agak dibedakan ya antara fakir miskin dengan para buruh ini, agak beda segmentasinya. Para buruh suka tidak suka mereka masih mempunyai income. Sedangkan yang fakir miskin ini benar-benar rentan sekali. Ya. Kalau dalam konteks perjuangan ya mereka bisa bersabar dan lain-lain dikarenakan banyak kebijakan pemerintah yang agak membebani mereka. Tetapi kalau dalam hal ini memang siapapun pemerintahannya, mau itu saya yang jadi presiden atau mau siapapun ini terdesak. Jadi harus diambil keputusan penilaian BBM dalam konteks tadi menjaga kemaslahatan bangsa supaya jangan di kemudian hari ya pertama jangan nambah juga utang-utang kita dan lain-lain. Kemudian kita diambang permasalahan energi juga karena suka tidak suka negara kita ini sekarang kan demand energinya tambah dan yang paling mengena itu kepada para buruh sebetulnya adalah dikarenakan mereka mobilitasnya terlalu tinggi juga. Tapi sebetulnya ini kan persoalan lama juga. Tahun lalu kan juga begini gitu kan. Ujung-ujungnya kenaikan BBM, terus ada bagian keuangan, kemudian disalurkan lagi untuk ya kayak semacam permen lah kepada anak kecil supaya dia nggak usah demo. Nanti kalau buruh ini nggak kebagian BLSM misalnya gitu, dan memang kenyataannya nggak begitu, ini seberapa besar kuat pemerintah bisa mengamankan mereka atau bagaimana? Ya, dalam konteks buruh ini yang paling penting adalah sebetulnya ke sosialisasi daripada persoalan UMP dan UMK yang belum selesai. Maksudnya bukan yang sosialisasi tapi implementasinya juga ya. Dikarenakan dibolehkan ya oleh pemerintah adanya proses penangguhan oleh beberapa perusahaan. Ini kan kasihan sebenarnya. Buruh-buruh yang harusnya menikmati kenaikan di tahun 2013 ini dengan asumsi BBM masih disubsidi, ini aja belum selesai. Nah, yang menjadi isu yang sangat rentan itu ketika tiba-tiba BBM naik. Berarti revisi UMP dan UMK itu sudah pasti harus berjalan juga. Walaupun implementasinya katakanlah di tahun depan, ini kan masih ada waktu nih. Tapi paling tidak, mereka jangan cuma bisa menikmati ini beberapa bulan aja yang menikmati. Yang belum menikmati, yang belum dinaikkan dikarenakan penangguhan, harus bisa menikmati juga. Karena apa? Karena tadi saya jelaskan, mobilitas daripada buruh di Indonesia tinggi. Intinya begini, mereka rata-rata tinggal di satelit-satelit, di daerah-daerah satelit di Jakarta, ya. Tapi juga mereka nggak bekerja di Jakarta kadang-kadang, tapi bekerja di daerah satelit yang di seberang sana, lewat Jakarta dan lain-lain. Sehingga biaya-biaya perjalanan mereka itu tinggi sebetulnya. Nah ini harus dihitung sebenarnya oleh Kemnaker Trans khususnya di dalam merevisi yang namanya UMP, UMK ke depan. Jangan sampai kemudian beban biaya perjalanannya bertambah, tapi UMP, UMK-nya tidak naik. Karena hampir dipastikan gejolak dari buruh akan muncul. Saya bukan mengancam pemerintah dalam hal ini, tapi ini bisa dibuktikan lah. Lihat aja omongan saya seperti apa. Sekarang belum naik BBM saja harga-harga sudah betul, naik. Betul. Apalagi nanti. Anda bisa menggambarkan nggak seperti apa kondisi buruh nanti misalnya dari misalnya sekarang upah dapat pulang ke rumah 1.500.000 atau 2 juta, nanti dengan kenaikan sisa berapa? Ya.
kan bervariasi ya, memang sulit digeneralisir. Oke. Dikarenakan ada daerah-daerah yang memang rentan, daerah-daerah yang memang lebih dan lain-lain. Tapi intinya begini, intinya tadi saya minta bahwa semangat nasionalismenya harus ada dulu, kecintaan kepada bangsa, eksistensi sebagai bangsa ini harus dijaga. Itu yang pertama saya minta kepada teman-teman buruh. Yang kedua adalah tentu saya akan jaga supaya mereka juga jangan tiba-tiba baru menikmati, tiba-tiba jatuh lagi ke bawah gitu. Nah, ini yang harus dijaga juga. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam konteks income mereka itu ya dengan harga barang-barang yang naik, dengan nanti biaya perjalanan yang naik, mereka adalah golongan-golongan yang rentan. Jadi ada di garis kemiskinan, kadang-kadang di atas dikit, kadang-kadang tiba-tiba dia bisa di bawah dikit lagi gitu kan. Nah, ini harus dijaga oleh pemerintah dengan menggunakan, kalau BLSM jelaslah tidak akan bisa bekerja kepada buruh. Tapi dia melalui kebijakan-kebijakan dan istilahnya lobby-lobby kepada para pengusaha supaya ketemu angka yang lebih real dalam konteks menemukan angka UMP dan UMK ke depan. Nah, ini basis yang menurut saya harus kita fokus di situ. Dan kalau dilihat apa yang didapat buruh ini, semangat yang harus diciptakan oleh pemerintah ada semangat membuat buruh-buruh ini dari tadinya di ambang kemiskinan, di ambang garis kemiskinan, dia harus jadi middle class, jadi kelas menengah ya. Karena begini, bayangkan negara ini adil tidak sih? Kalau ada buruh yang 30 tahun bekerja di satu tempat, dia loyal dan lain-lain, dia tetap miskin. Itu negara tidak adil namanya. Dan sekarang untuk memahami kondisi pemerintah yang takut karam gitu. Nah, pasti buruh akan siap mendukung ini, saya yakin. Asal mereka benar-benar juga diperhatikan, ya. Karena mereka benar-benar di ambang kemiskinan ini. Kan sebenarnya buat negara juga bagus gitu. Istilahnya kalau mereka di bawah, tiba-tiba angka kemiskinan bertambah dong, ya kan? Tapi kalau mereka ada di level di atas, paling tidak secara angka persentase orang di atas garis kemiskinan akan bertambah. Nah, jadi saya berharap buruh ini bisa meningkat secara kesejahteraan tahun demi tahun, jelas ada kenaikan-kenaikannya, karirnya pun jelas, sehingga nanti terpacu produktivitasnya. Karena apa? Sekarang terus terang aja, mereka untuk memacu produktivitas, mau ditargetkan apa sulit. Dikarenakan ujung-ujungnya mereka selalu berpikir pada ke rumah, anaknya, istrinya, dan lain-lain, masalah makan, masalah sekolah, dan lain-lain. Ini belum selesai dalam level mereka. Untung di tahun 2014 nanti ada yang namanya BPJS Kesehatan. Paling tidak masalah kesehatan akan tertangani oleh masalah BPJS. Satu sisi ya. Tapi kan ada hal-hal lain yang di dalam konteks kebutuhan kesejahteraan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti misalnya pendidikan. Pendidikan yang ditawarkan sekarang kalau dibilang gratis juga sebenarnya tidak, begitu kan. Anak ke sekolah juga perlu ongkos kan, betul kan. Anak ke sekolah juga perlu jajan. Anak ke sekolah perlu buku. Gitu kan, pendidikan gratis itu hanya duduknya di kelas aja gratis gitu. Oke, kalau Anda tadi meminta kepada buruh pengertian untuk meningkatkan nasionalisme, memahami kondisi bangsa, bagaimana kalau mereka minta juga perilaku pejabat jangan sok bagaimanalah kayak gitu, malah yang keluar sini kan banyak korupsi lah dan sebagainya. Ya. Jadi harus imbang lah saya kira. Ya, kalau itu silakan buruh menuntut para pejabat untuk berlaku lebih sederhana dan lebih pro terhadap rakyat. Saya juga seperti itu pada dasarnya. Tapi dalam proses advokasi buruh saya adalah tadi, daripada buruh menolak BBM yang kemudian bisa merontokkan rakyat, mending dia meminta revisi UMP dan UMK-nya agar mereka bisa ngebalance kenaikan BBM ini. Oke, itu loh maksudnya. Ya. Kalau itu bisa nanti kita lanjutkan. Cek. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di TV Parlemen.com.